Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat siang semua atau pagi menjelang siang, dan mungkin kelas berikutnya adalah sudah waktu siang, waktunya waktu yang memang sudah makan siang ya kalau yang jam kelas berikutnya. Oke, perkenalkan saya Dini Ardianti ya. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, dosen di Prodi Ilmu Komunikasi, Fisip Unpas. Mungkin kalian memang baru lah ketemu ya. Saya juga sangat senang mengajar di anak semester awal gitu ya. Kalian ini cukup beruntung lah ibaratnya, karena di masa pandemi ini kalian diberi kesempatan, patut bersyukur ya tentunya ya, diberi kesempatan, rezeki oleh Allah ya, diberi kesempatan untuk bisa mengikuti perkuliahan, di bangku perkuliahan, yang tentunya di luar sana masih banyak orang-orang yang memang tidak ada kesempatan untuk itu ya. Makanya saya berharap kalian pergunakan kesempatan ini baik-baik gitu ya, karena awal mula kalian berstatus sebagai mahasiswa ini berarti sudah tertanam dalam benak kalian dalam waktu 4 tahun ke depan itu menyandang status mahasiswa itu tidak mudah ya, dalam arti kalian harus sungguh-sungguh mengikuti berbagai entah aturan atau sikap ataupun segala sesuatu yang memang sebagai mahasiswa itu ya harus diikuti gitu ya, karena tentu akan berbeda dengan dunia saat di bangku sekolah seperti SMA atau SMP seperti sebelumnya ya. Oke. Perkenalan dari saya tadi baru nama aja ya. Sebetulnya minggu ini saya sih inginnya kita ini langsung sinkron ya. Namanya sinkron itu artinya kita bisa melakukan perkuliahan secara Zoom-nya secara langsung ya. Namun kebetulan di hari yang sama saya ada tugas gitu ya, tugas dari fakultas tentunya untuk menghadiri acara. Jadi ya kita ada kesempatan untuk melakukan, saya sih biasanya selang-seling ya, misalnya sekarang asinkron kita ya, tapi kalian bisa menyimak rekaman video ini, bisa kalian dengarkan, bisa kalian simak di channel yang saya share ini. Tapi minggu depan kita akan langsung bisa secara Zoom ya, secara langsung bisa interaktif gitu ya. Kalau sekarang mungkin kalian hanya mendengarkan saja gitu ya, menyimak aja dulu. Namun terlepas dari itu hari ini saya hanya memperkenalkan mata kuliah ini akan membahas apa saja sih selama 1 semester ini. Sosiologi ya, sosiologi ini barangkali kalau kalian di sekolah SMA-nya sebelumnya di jurusan IPS ya, IPS, coba saya ingin tahu, mungkin nanti ya saya ingin berhitung komposisinya di kelas ini ada berapa orang gitu yang IPS. Kalau IPA barangkali baru pernah mendengar tapi tidak mendalami gitu ya, pelajaran sosiologi. Atau bahasanya saya lupa, ada sosantrop ya, sama antropologi disatukan, atau memang sekarang hanya sosiologi saja. Saya lupa, tidak menyimak itu ya di SMA. Tapi yang pasti kalau di perguruan tinggi, khususnya di ilmu non eksak ya, ilmu sosial, ada mata kuliah umum yang wajib diambil, yaitu salah satunya adalah sosiologi. Oke,
Kenapa? Karena memang ini adalah bagian yang penting untuk kalian pahami, di mana komunikasi ini, ilmu komunikasi ini berada di dalam kajian ilmu sosial, terutama apalagi prodi ilmu komunikasi sendiri kan di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sehingga di dalamnya memuat berbagai materi-materi perkuliahan yang berbasiskan ilmu sosial. Ya, oke, saya kalau berkenalan lebih lengkapnya mungkin nanti ya minggu depan saat kita ketemu ya. Saya background saya dan sebagainya. Oke, kita di sini sebelum masuk ke dalam materinya, saya akan membahas ini dulu deh, RPS-nya ya. Apa itu RPS? Oke, RPS itu perlu saya jelaskan di sini agar kalian nanti selama 1 semester ini ya, di semester 1 ini dalam mata kuliah pengantar sosiologi akan mengetahui, akan membahas apa saja sih gitu ya. Karena di perkuliahan ini setiap 1 semester ini terdiri dari 14 kali pertemuan. Oke, 14 kali pertemuan. Nah, 14 kali pertemuan itu tatap sinkron dan asinkronnya ya. Kalau sinkron itu kita Zoom secara langsung, asinkron itu biasanya bisa berupa hanya sekedar materi ataupun penugasan ataupun kuis gitu ya. Oke. Nah, sosiologi ini adalah kita lihat tujuan dari mata kuliah ini dulu ya. Karena apa? Di sini saya akan menjelaskan tentang RPS, rencana pembelajaran semester. Artinya kita ini setiap melakukan awal perkuliahan itu ada semacam kontrak belajar dulu. Kontrak belajar seolah-olah 14 kali pertemuan ya sedikit lah gitu ya. Padahal itu adalah 14 minggu ya sebetulnya ya. 7 kali pertemuan. Dianggapnya 7 minggu itu adalah masa sebelum UTS. Nah, 7 kali pertemuan ya. Terus UTS. Nah, setelah UTS 7 kali pertemuan lagi, setelah itu UAS. Nah, artinya 14 ini kalian akan mempelajari apa saja. Oke. Baca nggak ini ya? Saya besarkan. Deskripsi singkat mata kuliah ini. Mata kuliah sosiologi pada hakikatnya berhubungan erat dengan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga kepentingan untuk mempelajarinya berkenaan dengan pembahasan fenomena-fenomena sosial dalam proses interaksi sosial yang ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi gitu ya. Kalau yang karena kita kan kaitannya dengan sosiologinya dalam ilmu komunikasi tentunya ya, serta konsekuensi yang terjadi di era media baru. Dalam perkuliahan ini akan dibahas pula beberapa konsep sosiologi yang dianggap penting bagi proses interaksi dalam kehidupan bermasyarakat dan penalaran keilmuannya. Oke, kita lihat di sini ada materi atau pokok pembelajarannya itu apa saja ya. Kita lihat ada 7 tambah 14 ya. Di sini ya. Pertemuan 1 saya akan fokus ya hari ini ya, pertemuan 1 itu ilmu pengetahuan dan sosiologi, atau di sini saya membahas sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ya, definisinya apa, ya objeknya apa, sifat hakikat sosiologi serta ruang lingkup tentunya ya. Pertemuan kedua minggu depan berarti ya saya akan membahas tentang tokoh-tokoh perkembangan ilmu sosiologi.
yang ketiga ini membahas sejarah teori-teori sosiologi, metodenya, mazhab-mazhabnya, dan spesialisasi dalam sosiologi. Pertemuan 4, saya akan membahas tentang sistem sosial, teori sistem, dan pengendalian sosial. Pertemuan 5, proses sosial dan interaksi sosial. Pertemuan 6, kelompok-kelompok sosial, ya, membahas itu. Pertemuan ke-7, saya akan membahas kehidupan bermasyarakat dan dinamika kelompok sosial. Nah, ini materi sebelum UTS, ya. Setelah UTS, saya akan fokus ke pertemuan 8, kebudayaan dan masyarakat, pertemuan 9, lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Ya, di sini maksudnya ya. Pertemuan 10, lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Pertemuan 11 membahas perubahan sosial dan kebudayaan. Pertemuan 12 kemajemukan diferensiasi sosial, dan ke-13 kita akan banyak mengenalkan masalah sosial. Dan yang terakhir sebelum UAS ini manfaat penelitian sosiologis di era media baru. Ya, ini kaitannya dengan kekinian lah ya, bagaimana kita melihat masyarakat di era media baru saat ini. Oke, ini rujukannya bisa kalian cari atau sebagai pegangan, banyak buku-buku, atau sekarang kalian bisa literasi digital ya, melalui e-book, melalui berbagai fasilitas internet ya, melalui media baru tentunya. Kalian boleh berselancar ya, mencari berbagai artikel yang terkait dengan perkembangan sosiologi. Ya, kalau misalnya pustaka utamanya atau dari buku, boleh kalian cari Anthony Giddens ya, sosiologi. Ini rujukan awal ininya ya, yang utama ya. Tapi yang saat ini masih cetak ulang lah ya, itu bisa di antara ini. Ini kan sebagai rujukan aja. Oke, buku-buku lama ini banyaknya, dan barangkali bisa kalian dapatkan dari buku-buku pengantar sosiologi dari siapapun, tentu boleh. Oke. Kemudian, nah ini ada rinciannya gitu ya. Setiap pertemuan, nah ini bisa kalian baca nanti. Pertemuan pertama, ya, selain saya membahas RPS tadi ya, ini ya, rencana pembelajaran dan kontrak kuliah. Kalau kontrak kuliah memang rasanya namanya kontrak, artinya ada semacam ini ya, kesepakatan. Nah, kesepakatan itu nantilah minggu depan kita sambil secara melalui Zoom, saya agar bisa interaktif dengan kalian ya. Kemudian yang berikutnya, diharapkan dari hasil perkuliahan ini mahasiswa mampu memahami sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, definisinya, objek, dan sifat hakikat sosiologi. Oke, di sini materinya. Yang kedua, saya akan membahas tokoh-tokoh perkembangan ilmu sosiologi ya. Ini kurang lebih ada Auguste Comte ya, sebagai pionirnya atau pelopor terbentuknya sosiologi sebagai ilmu. Auguste Comte ini sebagai ininya ya, intermezzo lah ya, mengawali gitu ya. Herbert Spencer, Emil Durkheim, Max Weber, Charles Colton Cooley, Ferdinand Tunis. Ini semua punya andil yang cukup berpengaruh di dalam perkembangan ilmu sosiologi. Oke. Pertemuan 3 kan membahas sejarah teori sosiologi ya, perkembangannya. Ini bisa dibaca, dan nanti juga saya berharap bisa penerapannya di perkembangan sosiologi di Indonesia. Pertemuan 4, nah ini mulai membahas bagaimana sih sistem sosial ya, terbentuknya sistem sosial tersebut. Oke.
teori sistem pengendalian sosial. Nah ini saya bisa ada semacam kuis, tapi bisa juga kuis dadakan ya. Ada tugas, bisa juga. Itu tapi kalau sebetulnya kalau saya apa ya? Artinya lebih ke inilah apa namanya, bisa jadi kuis itu dadakan gitu ya, improvisasi saya aja nanti pas ini, tapi memang di situ sudah ada bentuk tesnya gitu ya, entah bentuknya diskusi kelas ya dengan keaktifan kalian atau bentuknya kuis gitu. Nah, itu juga bisa jadi penilaian. Oke. Mahasiswa, kemudian nomor 5 ya, pertemuan 5. Mahasiswa mampu menguraikan, mengidentifikasi proses sosial dan interaksi sosial. Di sini saya akan bahas bagaimana proses sosial ini menjelaskan tentang interaksi sosial di dalamnya ya. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, kehidupan terasing, apakah masuk di situ juga, itu akan kita bahas. Bentuk-bentuk interaksi sosialnya. Ada proses asosiatif, disosiatif. Oke, ini pertemuan 6. Saya akan membahas tentang kelompok-kelompok sosial. Ya, klasifikasinya, tipe-tipe kelompok sosial seperti apa. Ada yang teratur dan tidak teratur. Ada yang kelompok kecil gitu ya. Dan sebagainya itu nanti di pertemuan 6. Pertemuan 7, saya akan membahas tetap bahasan tentang terkait kehidupan masyarakat dan dinamika kelompok sosialnya. Kan kelompok sosialnya di pertemuan 6, dan dinamika kelompok sosialnya ini dibahas di pertemuan 7. Ini membahas tentang community, masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, dan dinamika kelompok sosial. Nah, di sini kemudian pertemuan 8-nya itu berarti UTS ya, pertemuan 9, lalu membahas apa ini, kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan dan masyarakat ini udah pastilah yang anak IPS lagi SMA-nya udah sering banget ya juga ya membahas hal ini. Kita akan mendalami lagi lah dengan berbagai berbagai pemahaman yang tentu seharusnya berbeda dengan saat atau merimain kembali lah nanti di pertemuan 9 ini ya. Makanya di sini ada tugas nih. Ini bisa cek dulu ya kalian, oh ya ada tugas apa dari ibu gitu ya, nanti akan ke sini arahnya ya. Pertemuan 10 saya membahas lembaga sosial. Oke, ada lembaga sosial dan prosesnya, ciri-cirinya seperti apa, tipe-tipenya, fungsi dan struktur lembaga sosial. Ke-11 stratifikasi sosial, ya, kelas dalam masyarakat, sosial koesis, unsur lapisan masyarakat, dan mobilitas sosial. Pertemuan 12 ini tentang perubahan sosial dan kebudayaan. Ya, di sini lengkap sampai modernisasi. Kemudian pertemuan 13. Ini kita mulai masuk ke kemajemukan atau diferensiasi sosial. Ya, kemajemukan masyarakat kalau di Indonesia ini kita lihat berdasarkan rasnya, berdasarkan suku bangsa, berdasarkan agama, primordialisme, dan berkembangnya politik aliran. Pertemuan 14, nah ini masuk ke dalam ke implementasi masalah-masalah sosial. Ya, nanti ini menjadi tugas akhir sebetulnya ya, di tugas 6 atau tugas kelompok. Kalian saya harap di pertemuan 14 ini bisa melakukan simulasi problem solving dengan topik-topik ini yang sudah saya tentukan, tapi nanti juga pun bisa dimodif gitulah ya, modifikasi sesuai dengan nanti ada gejala sosial apa lagi nih yang bisa kita angkat ya. Di antaranya kan di sini udah ada kemiskinan, kriminalitas, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda,
pelanggaran norma masyarakat, masalah kependudukan, masalah lingkungan hidup, masalah birokrasi, ya, identifikasi dan sebagainya dari berbagai permasalahan sosial tersebut. Pertemuan 15 ya, sebelum UAS ini saya mengajak kalian untuk bisa menerapkan manfaat penelitian sosiologis di era media baru. Nah, di sini kalian bisa mengangkat, mencari berbagai review artikel dari jurnal, ya, bikin tulisan, ya. Di sini membahas tentang perkembangan media baru, ya, masyarakat bermedia, fenomena medsos, atau penelitian-penelitian sosiologis dan fenomena masyarakat bermedia, seperti bagaimana narsisme, gitu ya, bagaimana cyberbullying, konsumerisme, hedonisme, budaya latah TikTok, dan sebagainya. Itu banyak sekali yang boleh kalian cari, gitu ya. Kalian cari berbagai permasalahan yang terkait dengan perkembangan media baru terhadap masyarakat saat ini, gitu ya. Nah, disitulah sehingga di sini lihat penilaian berdasarkan apa? Kehadiran 10%, penugasan 50%, UTS 20%, dan UAS 20%. Kalau kalian lihat, kok kayaknya lebih banyak poinnya, bobotnya di penugasan, ya? Iya, betul. Kenapa? Karena di sini tugasnya ini ada kuis masuk di penugasannya 10%, 40%-nya tugas yang tadi, yang ada yang individu, ada yang kelompok. Ada 4 kali tugas. Ya, ada 4 tugas, jadi per tugasnya saya nilai 10, bobotnya ya 10%. Nah, UTS dan UAS itu UTS dan UAS ini 20% dan 20%. Nah, tapi memang yang namanya jangan sampai UTS 20% dan UAS 20% pada pas jadwalnya tidak ikut ujian. Jangan gitu juga ya. Karena ini ya harus lengkap 100% kalau mau nilainya A, paling enggak minimal 80 nilai untuk A. Ya, di 80. 65 sampai 79 itu B. Ya, di bawah itu sampai 6 di bawah 65 sampai 50 itu D. Nah, saya tidak berharap kalian melewatkan bobot-bobot ini ya. Dilihat semua kehadiran pun itu tergantung dari presensi dan tiap kehadiran kalau ada Zoom sinkron ya. Presensi ada di LMS juga. Oke. Ini tugas-tugasnya. Kemudian ya sudah. Ini yang menjadi patokan saya untuk memberikan penilaian selama 1 semester ke depan. Oke. Mungkin kalau kita Zoom-nya secara langsung, saya kita akan diskusi dulu ya, sepakat nggak, bukan sepakat, belum kontrak belajar ya, nanti minggu depan. Tapi paling tidak, jadi selang-seling lah, insya Allah, saya misalnya sekarang asinkron, minggu depan berarti sinkron. Minggu depannya lagi asinkron, tapi asinkron itu bukan berarti sudah nggak mengikuti jadwal hari itu gitu, bukan berarti gitu juga. Tetap kadang saya akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan di jadwal saat itu juga. Misalnya seperti kuis. Kuis itu kan ya berarti pas di jam lagi kuliah itu berlangsung. Walaupun saya tidak hadir di situ. Artinya kita tidak melakukan Zoom secara sinkron. Oke. Saya akan memulai materi hari ini, materi pertama ya, sebagai perkenalan dulu atau pengenalan lah ya, pengantar tentang sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan.
Oke, saya share screen di sini. Udah muncul? Saya cek ulang. Ya, ada ya tulisannya ya di layar share screen. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, karena yang namanya ilmu pengetahuan ternyata luas sekali ya. Apa yang kalian ketahui, apa yang kalian amati, apa yang kalian dengar, sebetulnya setiap manusia itu pasti akan punya banyak pengetahuan gitu ya. Artinya gini, kan manusia itu diberi akal, pikirannya. Kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Esa, manusia itu kan diberi kelebihan untuk berpikir. Nah, kemampuan berpikir itu menjadikan manusia ingin tahu gitu kan. Selain segala ingin tahu, sehingga apa namanya, ya semua dicoba gitu kan, semua dicoba, diamati, atau bisa dikatakan menduga-duga dulu gitu. Apakah semua hal yang diketahui itu, apakah itu adalah pengetahuan, atau apakah semua hal yang diperoleh manusia untuk difikirkan itu adalah itu ilmu pengetahuan? Nah, ini akan kita bahas ya. Di sini kita harus tahu dulu sebelum masuk ke sosiologi ya, ilmu pengetahuan itu apa sih gitu ya. Coba sebetulnya ada yang tahu nggak ilmu pengetahuan itu apa? Apa sih bedanya ilmu pengetahuan dan pengetahuan itu sendiri? Hmm? Nah, memang kita nggak bisa interaktif ya. Jadinya saya sendiri aja dulu apa namanya share berbagai informasi penjelasan ini. Semua pengetahuan ya, semua pengetahuan itu belum tentu dikatakan, atau semua hal yang diperoleh didapat oleh manusia gitu ya, itu belum tentu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Coba bisa kayak gini contohnya, apa ya? Kalau di masyarakat Sunda tuh ada yang dikatakan apa? Kalau orang Sunda nih, hari makan buah pisang ya, jangan yang paling ujung, ulah nupang ujungna kunaon. Itu pengetahuan yang kita dapat dari orang tua, tapi tidak tahu apa penjelasannya gitu ya. Bisa dibenarkan nggak? Atau misalnya bisa diuji kebenarannya nggak? Emang ada apa sih kalau kita makan pisang yang paling ujung? Itu kan mitos atau apa istilahnya, ada taklid gitu ya. Taklid itu mengikuti pendapat orang tapi tidak apa namanya mengikuti pendapat orang tapi tanpa tahu kebenarannya atau tanpa tahu sumbernya, alasannya apa gitu ya. Kadang iya aja nurut udah jangan duduk di pintu gitu ya, di sinontot jodoh katanya kalau orang Sunda. Tapi kan baru katanya. Nah, itu pengetahuan atau ilmu pengetahuan, atau istilahnya itu masuk ranah ilmu pengetahuan atau enggak? Nah, ya, kita batasi. Yang namanya ilmu pengetahuan itu apa sih? Kita lihat ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu merupakan kumpulan pengetahuan. Kumpulan pengetahuan. Ini kita kalian lihat. Artinya kalau kumpulan pengetahuan terdiri dari banyak pengetahuan manusia kan ya. Tadi kan kata si A begini, kata si B gini, pengetahuan semua gitu ya. Kalau misalnya air itu mengalir itu dari atas ke bawah. Dulu ya masih ingat ya? Apa itu hukum apa? Newton ya? Ya. Atau gravitasi bumi. Kenapa kalau buah itu selalu jatuhnya ke bawah atau kita itu selalu
apa namanya, menjatuhkan sesuatu pasti ke bawah, ketarik, ada gaya tarik bumi, gravitasi bumi. Itu sebetulnya dulu siapa si Newton ini, dia itu mencoba, terus saja mencoba ya, trial and error gitu, mencoba. Padahal belum menjadi sebuah apa namanya, dapat diuji kebenarannya gitu kan. Nah, setelah menjadi sebuah teori gitu ya, bisa diuji secara kritis gitu lagi ya, diuji lagi apa diuji itu ya ada tahapan-tahapannya untuk menjadi sesuatu yang logis gitu ya, menjadi sesuatu yang sistematis gitu. Nah, kumpulan-kumpulan pengetahuan ini dikatakan ini masuk di dalam ilmu pengetahuan. Oke, ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu kan nggak berdiri sendiri ya. Penerapannya juga ada, berdasarkan sifatnya ada, berdasarkan dari sisi apa namanya, karakteristiknya seperti apa ya. Nah, ilmu pengetahuan ini memiliki beberapa unsur pokok yang tergabung dalam suatu kebulatan, yaitu ada pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan ini terdiri dari pengetahuan tadi kan, kumpulan pengetahuan. Ini adalah kesan dalam pikiran manusia yang ditangkap oleh panca indera saat kita melihat sesuatu dan mengalami pengamatan, mendengar, ya, merasakan, lidah kan panca indera juga ya, kemudian meraba. Kenapa? Kalau sehingga ada berbagai ilmu yang berkembang dari panca indera kita. Coba seperti halnya tes lidah, kita mengenal kuliner, itu sebuah pengetahuan kan. Kita mengenal ilmu apa, kalau misalnya kita meraba ada kasar, halus gitu ya. Tekstil itu butuh gitu ya, butuh bagaimana kita mengetahui serat-serat kain gitu ya, perbedaan itu, atau orang-orang desain kan tentu itu menjadi sebuah pengetahuan juga. Apalagi dari penciuman, hidung, aroma. Kenapa barista atau kopi-kopi berbagai macam di belahan dunia itu bisa menjadi terkenal gitu, bisa di dalam gitu ya ininya gitu, apa namanya, perkembangan kopi tersebut gitu kan. Parfum juga ya melalui penciuman, dan itu menjadi sesuatu yang memang bermanfaat untuk orang banyak kan. Apalagi udah jelas telinga ya, seni musik lah, seni apalagi seni teater juga ya didengar dan dilihat, seni pertunjukan, film dan sebagainya kan, musik dan perkembangannya. Nah, dari situlah sehingga itu menjadi sebuah pikiran yang memang harus ada kesan di dalam apa namanya, panca indera manusia itu, kelima panca inderanya. Selain itu, ilmu pengetahuan harus punya tersusun secara sistematis tadi ini ya, menurut urutan tertentu. Bisa jadi sistematis itu artinya gini, kita lihat dulu latar belakangnya, analisis dulu situasinya seperti apa, kenapa harus terjadi, masalahnya apa sih, terus identifikasi. Dan kita untuk mengidentifikasi ini kan mengumpulkan berbagai masalah dan harus seperti apa solusinya. Itu kan ada runutannya gitu ya. Nah, setelah itu kan kita ungkap, kita bedah masalah tersebut melalui berbagai pengetahuan yang sudah pernah dialami oleh manusia sebelumnya gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman manusia yang diakui dan kemudian bisa diuji kebenarannya, itu bisa masuk di dalam ilmu pengetahuan tersebut. Apalagi memang adanya pemikiran yang logis, rasional gitu ya. Rasional artinya bisa diterima oleh akal sehat. Kalau misalnya tadi, kenapa nggak boleh duduk di pantok gitu ya, di ujung pintu? Kenapa harus urusan apa namanya, kaitannya dengan hubungannya apa dengan nonton jodoh gitu kan? Padahal sesungguhnya yang ngehalangin orang mau masuk keluar masuk gitu kan? Itu kan secara rasio kita kan ke arah sana sesungguhnya gitu ya.
Nah, tapi itu belum menjadi ilmu pengetahuan, hanya berdasarkan common sense aja gitu ya. Nah, artinya ilmu pengetahuan ini harus didasarkan pada pemikiran logis dan rasional atau berdasarkan fakta yang empiris atau yang nyata. Ya, terbuka terhadap kritik juga, ya itu karena ada harus diuji kebenarannya, sehingga pastilah pemikiran kritis kita, kenapa gitu, kenapa harus ini, kenapa harus itu, gitu ya. Berbagai pertanyaan yang critical thinking atau ya berpikir kritis manusia itu yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang. Gitu. Oke, ini ilmu pengetahuan. Nah, pada umumnya atau secara konvensional didasarkan pada objeknya, ilmu pengetahuan ini dikenal dalam 4 kelompok kan, ya. Ada ilmu matematika yang berdiri sendiri, ini udah jelas ya. Ilmu pengetahuan alam ini terdiri dari hayati dan yang non hayati itu fisika. Yang hayati seperti biologi gitu ya. Dan ilmu tentang perilaku. Ilmu tentang perilaku. Perilaku itu kan bisa lihat namanya, kalau ilmu pengetahuannya bebas ya. Ada perilaku hewan, perilaku manusia ya. Itu tentu tidak seperti ilmu pengetahuan alam dan matematika yang statis, yang udah jelas udah pasti gitu ya. Sementara ilmu tentang perilaku ini masuk di ranah yang memang berubah sesuai dengan perkembangan perilaku tersebut. Tapi perilaku kan tidak bisa diprediksi ya. Seperti halnya saat ini kita nih sudah mengalami masa pandemi COVID-19 ini sejak kapan sih? Udah 2020 ya, awal ya. Maret ya, saya ingat itu Maret 2020. Di Maret 2020, sekarang udah 2021, bulan Oktober. Kita nggak pernah tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, sampai kapan? Tergantung. Bergantung siapa? Bergantung pada perilaku manusia yang memang tidak bisa diprediksi. Selama manusia yang belum bisa melakukan protokol kesehatan, tidak melindungi dirinya, gitu ya, tidak melindungi dirinya dengan anjuran untuk vaksin kah, atau tidak mengikuti anjuran yang memang harusnya protokol kesehatan itu memang untuk menjaga kita gitu ya dari berbagai hal yang memang virusnya ini masih ada gitu. Walaupun lonjakan ininya sedang tidak seperti di bulan Juni, Juli yang beberapa bulan yang lalu ya. Tetap kita harus waspada. Tapi ilmu tentang perilaku tentu akan karakteristiknya berbeda dengan ini ya yang dua sebelumnya. Oke. Kalau ilmu tentang perilaku ya di dalamnya perilaku manusia ini bisa dikatakan seperti halnya ilmu sosial ini. Nah, ilmu pengetahuan yang kerohanian ini pun sebetulnya sosial, masuknya non eksak ya yang dua ini. Kenapa? Karena memang ini juga dari sisi ilmu kerohanian atau spiritual ya. Kita lihat berikutnya. Dilihat dari sifatnya yang tadi ya. Ilmu pengetahuan dibedakan antara ilmu pengetahuan eksak dan non eksak. Dilihat dari penerapannya. Oke, ilmu pengetahuan yang murni ya pure science dan ilmu pengetahuan yang praktis atau applied science. Ilmu pengetahuan yang pure science ini adalah untuk membentuk, mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, yaitu untuk mempertinggi mutunya. Artinya kalau ilmu pure science ini dikembangkan konsep-konsepnya itu untuk diuji lagi untuk menjadi berbagai konsep dan teori-teori baru, terus dijadikan ilmu yang berkembang untuk perkembangan ilmunya itu sendiri gitu ya. Nah, sementara kalau applied science ini digunakan
untuk menerapkan ilmu pengetahuan tersebut di dalam masyarakat dengan maksud untuk membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya. Ya bisa jadi misalnya kalau di komunikasi penerapannya apa? Ilmunya ada di komunikasi. Nanti ada komunikasi kesehatan. Bagaimana komunikasi ini bisa diterapkan di dalam membantu permasalahan kesehatan masyarakat, kesehatan saat ini gitu ya. Seperti komunikasi lingkungan misalnya, komunikasi yang digunakan di dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Bisa jadi sekarang perubahan iklim ya, climate change gitu kan, kemudian perilaku manusia dalam membuang sampah yang masih belum tertata dengan benar gitu ya, sehingga banjir banjir dan permasalahan lingkungan lainnya masih aja ada terus gitu ya. Nah, itu penerapan ya, penerapan. Oke, lalu sama lah halnya dengan sosiologi juga seperti itu, nanti arahnya ke sana sih ya. Penerapan di dalam masalah ekonomi, politik, hukum, oke, ataupun bahkan sejarah manusia itu sendiri. Oke, nah sosiologi ini, apakah sosiologi dikatakan sebagai suatu ilmu? Ya, sosiologi sebagai suatu ilmu itu yang seperti apa gitu ya. Kita lihat, sosiologi dikatakan sebagai ilmu karena apa? Objeknya sudah jelas, yaitu masyarakat. Nanti kalian tahu bahwa sosiologi itu sebetulnya kalau dilihat dari katanya, kata ya, atau etimologisnya. Ini terdiri dari dua kata ya, adalah sosius dan logos. Sosios itu adalah kawan, atau berkawan, atau teman, atau masyarakat, kalau lebih besarnya. Kenapa? Logos adalah ilmu, atau berbicara tentang apa sih gitu, ilmu, logos. Sehingga biologi ya bios dan logos. Makhluk hidup ya, bio kan, logos ilmu tentang makhluk hidup. Antropologi, nah, antropos dan logos. Antropos itu manusia, logos ya ilmu. Nah, sosius itu kawan atau masyarakat. Kawan itu apa? Karena manusia itu pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri, ya enggak? Manusia itu bergantung dengan orang lain, selalu ingin berkawan. Seperti halnya Homo socius, Homo socius, karena manusia itu seperti hewan sebetulnya ya, kalau dilihat dari karakteristik berkawannya. Kenapa? Karena manusia itu senang, sama seperti hewan, suka berkumpul, senang berkelompok. Ya lihat aja coba, sekarang rasakan, sejak pandemi udah 2020, udah setahun terakhir ini, hampir 2 tahun, kita dianjurkan untuk jaga jarak, tidak bertemu dengan teman, semua dilakukan di rumah. Rasanya sedih nggak sih gitu? Ada yang hilang gitu ya. Walaupun kan bisa lewat media telepon, sosmed ya, di dunia maya semua gitu ya, semua secara virtual. Tapi beda gitu ya, rasanya itu ada apa ya? Pertemuan fisik itu menjadi sesuatu yang memang itulah nilai plusnya saat kita bertemu dengan secara berkawan yang sesungguhnya gitu ya. Itu nanti kita bisa pelajari bagaimana sih sebetulnya saat komunikasi antar personal ya, karena ada manusia itu nonverbal itu sangat menjadi satu paket lah dalam melakukan sebuah komunikasi. Tidak hanya sekedar say hi, hello gitu ya, tapi kita itu nonverbal kita, entah kita ingin salaman, ingin atau yang misalnya dengan teman yang akrab, yang sahabat, atau orang tua dengan anak,
ingin berpelukan gitu ya, haptik gitu dengan sentuhan, itu tentu akan lain secara psikologis juga ya, tentu akan lain. Sehingga manusia itu cenderung untuk ingin selalu berkawan. Dan cenderung berkawan, butuh orang lain gitu. Itulah makhluk sosial namanya juga ya. Nah, di sini udah jelas untuk sosiologi ini objeknya adalah masyarakat yang di dalamnya sebetulnya kajiannya mengenai bisa di hubungan antar manusia tersebut. Hubungan antar manusia secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun bahkan kelompok dengan kelompok. Ya, nanti kita lihat slide selanjutnya. Bahwa menggunakan metode ilmiah. Nah, ini juga kenapa menggunakan metode ilmiah? Karena di dalam sosiologi sebagai ilmu ini tidak sekedar menduga-duga, tidak sekedar mencoba-coba gitu ya ilmunya, karena memang sudah bisa diuji kebenarannya menggunakan metode ilmiah dengan pendekatan kuantitatif kah atau kualitatif. Tapi memang dasarnya sosiologi ini lebih banyak kajiannya menggunakan nanti itu di metode ilmiah yang secara kuantitatif ya. Itu nantilah berikutnya di semester-semester selanjutnya kalian akan paham tentang metode ilmiah tersebut. Tersusun secara sistematis ya, secara logis antar variabel. Bisa jadi tadi apa sih masalahnya tentang kemiskinan, kenapa terjadi hal ini? Kemiskinan dengan perilaku perilaku manusianya memang tidak mau berusaha atau karena apa? Ada hubungan sebab akibat di situ. Bisa dikatakan gini, kalau tidak makan, saya akan lapar, ya enggak? Atau misalnya bisa jadi kalau mendung berarti hujan, belum tentu ya. Kalau itu. Nah, artinya ada hubungan sebab akibat itu kita akan menyusun secara sistematis logis antar variabel. Apakah pengetahuan manusia ini melakukan pemilahan sampah ini berdasarkan dari karena dia mengikuti medsos Instagram tertentu yang memang selama ini dia meliterasi gitu ya, literasi dirinya, meliterate dirinya untuk mencari info atau menambah informasi pengetahuan baru tentang berbagai hal yang berkaitan dengan climate change gitu ya, perubahan iklim dan sebagainya. Itu kan bisa juga menggugah kesadaran atau yang membuat ini meningkatkan awareness di masyarakat. Nah, itu berarti ada variabel-variabelnya yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, bisa logis gitu, bisa diuji kebenarannya. Kemudian artinya gini lah. Yang namanya sosiologi ini memang berbagai pendapat ya, termasuk ini Harry M. Johnson menyatakan bahwa sosiologi ini termasuk sebagai ilmu pengetahuan. Karena apa? Pertama, di sini kita lihat karena memang empiris sifatnya ya. Empiris. Apa sih empiris itu? Berarti ilmu pengetahuannya bisa didasarkan pada pengamatan. Tadi saya sudah berkali-kali ya, observasi, mengamati. Pengamatan terhadap kenyataan dan menggunakan akal sehat. Tidak berspekulasi atau tidak spekulatif, melainkan objektif. Ada datanya gitu ya, tidak ngarang. Nah, empiris itu seperti itu. Berdasarkan pengalaman yang memang dirasakan, yang dialami oleh orang-orang atau masyarakat yang bersangkutan, kemudian kita akan gali sejauh mana sih ini terjadi gitu ya, dan mengapa hal itu terjadi. Jadi empiris, harus sesuai fakta. Kemudian sosiologi ini karakteristiknya harus memang teoritis. Artinya di sini berusaha menghimpun suatu ikhtisar dari hasil pengamatannya tadi, abstraksi dari hasil observasinya tadi ya, pengamatan,
Susunan yang bersifat logis, hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya sungguh merupakan sebab akibat. Ya, tadi saya sudah menyampaikan. Kumulatif. Jadi teori sosiologi terbentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Ya, sosiologi memperbaiki, memperluas juga ya, atau bahkan memperhalus teori-teori yang sudah ada saat itu. Sampai saat ini tentunya ya. Non-etis. Nah, ini yang menjadi inti persoalan dalam ilmu tersebut, bukan persoalan baik atau buruknya suatu fakta, melainkan tujuan yang hendak dicapai dengan menjelaskan fakta tersebut. Artinya gini, kadang kita melihat sesuatu permasalahan, kenapa ya dia itu bolak-balik aja mengkonsumsi atau mengonsumsi narkoba. Narkoba itu kalau dilihat dari sisi agama atau dari sisi ya memang tadi yang ilmu kerohanian itu pasti kan udah salah gitu ya. Atau anak yang baik ini bukan baik buruknya. Di dalam kajian sosiologi kita tidak memilah ini baik atau buruk, tapi bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Ya, sehingga tidak memandang sebuah gejala sosial itu menjadi baik atau buruk, tapi bagaimana kita berkontribusi untuk mengatasi, memberikan solusi di tengah permasalahan sosial tersebut. Artinya gini, kayak misalnya berbagai fenomena perkembangan agama di Indonesia bahkan di dunia, banyak sekali aliran-aliran yang baru yang muncul. Bahkan seperti misalnya ada yang mengaku menjadi nabi, ya, ada yang mengaku ini saya mendapat wangsit lah, gitu kan ya. Ada yang muncul sekte-sekte baru bahkan di dunia barat gitu ya. Itu bisa dikatakan ya itu ya memang bagian yang memang berkembang di masyarakat dan kita tidak menyalahkan mereka. Atau fenomena LGBT. Ya memang faktanya ada. Dan bagaimana para ahli sosiologi ini bukan mengatasi, tapi paling tidak menjadikan permasalahan tersebut bagian dari ilmu pengetahuan. Ya, paham nggak? Jadi empiris, teoritis, kumulatif, ya, non-etis, ini menjadi sesuatu yang ilmu pengetahuan di kajian sosial. Karena namanya sosial itu ya nggak ajak ya. Kita nggak akan pernah tahu besok-besok mungkin ada permasalahan sosial baru lagi gitu. Dulu sebelum berkembangnya sosmed secara masif seperti sekarang, nggak ada tuh yang namanya keracunan Shopee di TikTok misalnya gitu ya. Nggak ada tuh anak-anak kecanduan games. Di era saya ini era anak zaman 80 90-an ya, zona 90. Mungkin SD-nya tahun 80-an. Nggak ada tuh game. Games-nya di game online ya maksudnya. Jadi main di luar sana dan tidak terbayangkan kalau sekarang ada permasalahan ini. Dan permasalahan ini kecanduan game ya bagian dari permasalahan orang tua yang memang merasa tersita waktu anak-anak untuk daripada belajar yang memang sesungguhnya harusnya belajar gitu ya. Nah, sekarang ini bagaimana peran masyarakat atau peran manusia sebagai individu di dalam masyarakat harus bisa masuk atau harus bisa menjadi bagian dari berbagai gejala sosial yang memang harus kita hadapi. Seperti itu ya. Itu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, sebetulnya sejarah perkembangan ilmu sosiologi ini sebetulnya nanti di pertemuan 2 apa 3 tadi ya? 3 ya, saya akan lebih fokus membahas sejarahnya ya. Itu mah bercerita lah nanti. Karena ini ya lumayan nih tadi udah berapa menit ya. Bisa kita saya skip aja dulu. Nah, sosiologi
Artinya sosiologi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan yang meliputi struktur, proses, dan perubahan sosial, hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ya. Karena di sini sih sebetulnya memang harus saya jelasin dulu ya, kenapa sosiologi pada akhirnya mempelajari masyarakatnya seperti ini gitu ya. Karena di sini kita lihat di sejarahnya. Oke. Saya cerita aja dulu lah ya. Artinya gini, awal mula sosiologi ini muncul di abad 19 itu seorang filsuf ya yang bernama Auguste Comte, ini orang Prancis. Dia ini mengemukakan kekhawatirannya atas keadaan masyarakat Prancis saat itu. Saat itu ada revolusi Prancis ya. Di revolusi Prancis ini memang mengalami berbagai perubahan yang sangat signifikan ya. Dampak revolusi ini menimbulkan perubahan baik yang positif ya, dengan munculnya iklim demokrasi tentunya, tapi juga mendatangkan perubahan yang negatif. Nah, perubahan negatifnya seperti apa? Ternyata muncul berbagai konflik antar kelas, karena di situ ada kelas-kelas sosial muncul ya, kelas-kelas seperti kasta-kasta gitu ya, kelas ataupun bahkan kelas kerja, kelas profesional gitu ya, kelas buruh gitu. Nah, itu lapisan-lapisan sosial saat itu muncul di era setelah revolusi Prancis. Kan di situ kan masa pencerahan ya setelah revolusi Prancis. Masa pencerahan artinya manusia ini semakin banyak ingin tahu, Klarung ya. Jadi setelah ada masa pencerahan, orang-orang saat itu merasa tidak ingin dibodohi lagi. Nah, seperti itu. Tidak ada semacam feudalisme lagi, seperti halnya terjajah gitu ya hak asasi manusianya. Seolah ingin seperti manusia yang lebih bebas gitu kan, lebih banyak ingin tahunya, tidak terkekang. Nah, disinilah sebetulnya dampak positifnya ya karena tadi hukum demokrasi tadi. Tapi konflik-konflik secara konflik baik yang konflik vertikal ya ataupun konflik horizontal pun terjadi di sini. Misalnya gini, ada perubahan-perubahan gitu ya, ada perubahan karena memang ketidaktahuan masyarakat. Pada awalnya memang sosiologi ini membahas tentang berbagai permasalahan konflik ya, konflik sosial, perang lah apa gitu ya, di Perang Dunia I, Perang Dunia II gitu ya. Nah, disitulah pada akhirnya Comte ingin melakukan berbagai perkembangan ilmu sosiologi ini. Pembahasan masyarakat akhirnya meningkat lebih mendalam, seperti bagaimana sih susunan kehidupan yang diharapkan itu, bagaimana sih kehidupan masyarakat yang lebih lebih stabil ya, diharapkan lebih equilibrium lah ibaratnya gitu. Equilibrium itu lebih seimbang ya, tidak ada konflik-konflik yang berlebihan gitu ya. Nah, diharapkan kan seperti itu, yang nyaman, yang stabil gitu kan ya, walaupun dinamis gitu ya pasti. Nah, norma-norma yang harus ditaati yang seperti apa oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, disitulah sehingga sosiologi ini mempelajari masyarakat secara keseluruhan. Ya, yang tadi ya meliputi struktur masyarakatnya, proses dan perubahan sosial, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Bahkan ruang lingkup kajian sosiologi ini lebih luas lagi dari ilmu sosial lainnya. Kenapa? Karena memang mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antar individu-individu tadi, atau individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat, serta mencakup berbagai kajian ilmu ekonomi, politik, dan persoalan sejarah ataupun persoalan sosial lainnya. Sehingga
Sosiologi pun mempelajari segala bentuk sosial di masyarakat, berfungsi untuk memberikan arah ya terhadap proses solusi permasalahan sosial. Oke, ini tadi ya tahapan-tahapannya sebetulnya ini. Tahapan dari sisi filsafat sosial, awal lahirnya sosiologi. Di sini kan dulu itu orang-orang apa ya namanya tuh hanya berlandaskan pada pemikiran mistik. Ya, sebelum adanya ini ya aklarung ini masa pencerahan, ini awal mulanya manusia ini hanya berlandaskan mistik. Katanya yang tadi ya, tanpa ada mengetahui sumber atau alasan-alasan kenapa seperti itu, kenapa begini dan kenapa begitu. Filsafat itu kan sebetulnya mengajarkan kita untuk selalu berpikir, ya selalu berpikir kenapa dan kenapa, terus aja gitu. Manusia kan nggak pernah berhenti berpikir ya. Lagi tidur aja kayaknya kita pikirannya udah mau tidur berkecamuk. Lagi tidur mimpi pun sebetulnya itu pikiran kita itu jalan. Dan manusia memang cenderung untuk seperti itu. Oke, jadi di masa mistik ini, selain taklid tadi ya, ini ada ketergantungan pada elit masyarakat. Hanya orang-orang yang berpengetahuan lah, orang-orang yang punya kuasa aja gitu, dan orang-orang yang ibaratnya tidak punya kapasitas lebih gitu, itu akan tergantung pada pemimpin-pemimpinnya saat itu. Percaya, nggak iya kata dukunnya, nggak iya kata rajanya, nggak iya kata pemimpinnya dia, mereka dimanapun berada saat itu. Nah, masa kedua adalah logos. Nah, di sini pengutusan akal pikiran manusia sebagai sumber ilmu pengetahuan. Adanya kemerdekaan akal pikiran manusia. Nah, di sini orang sudah mulai berkembang ya, pikirannya diajak untuk, akalnya diajak untuk berpikir lah gitu ya. Lalu dilengkapi oleh ada masa dogma. Nah, di sini kan nabi-nabi diutus ya, Rasul, dan termasuk di ajaran-ajaran perkembangan Kristiani ya, taklid pada pendeta gereja saat itu di Eropa berkembang seperti ini, sehingga ilmu pun kurang lebih ada masa-masa perkembangannya ke arah sini, ketergantungan pada elit gereja ya, karena memang si sosiologi kan berkembangnya di Prancis tadi ya awal mulanya ya, dan kemudian dikembangkan oleh filsuf di Inggris dan Jerman, Eropa lah ya. Renaissance. Nah, di sini gerakan kembali ke akal pikiran manusia. Lalu adanya pemujaan dan penghargaan akal pikiran manusia sebagai sumber ilmu pengetahuan. Di sini awal mula pengetahuan itu sebagai ilmu yang lebih realistis, lebih empiris yang tadi ya, dan bisa diuji kebenarannya di Renaissance. Dan apalagi Aufklärung, masa pencerahan, akal manusia menjadi sumber pencerahan dan peradaban umat manusia. Disinilah banyak perkembangan-perkembangan ilmu-ilmu baru seperti halnya sosiologi saat itu dan juga psikologi yang bersamaan berkembang di abad 19. Oke, ini nanti minggu depan akan saya bahas lebih lanjut ya dengan berbagai tokoh-tokoh di dalam perkembangan sosiologi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan menjadi mengawali untuk perkuliahan pengantar sosiologi ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan kita diskusikan pekan depan aja ya. Salam sehat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.